Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mahasiswi D4 Kebidanan PI Kastrada Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas patologi reproduksi dengan judul polymenorrhea. Jadi sebelumnya saya share dulu materi saya. Baiklah, jadi pertama-tama pengertian polymenorrhea adalah suatu kondisi ketika seseorang wanita mengalami abnormalitas frekuensi menstruasi, yaitu siklus menstruasi kurang dari 21 hari. Umumnya siklus menstruasi normal ini terjadi selama 21 hingga 35 hari, atau rata-rata 28 hari dengan lama terjadinya haid selama 2-8 hari. Wanita dengan kondisi polymenorrhea ini akan mengalami menstruasi 2 kali atau lebih dalam sebulan dengan pola yang teratur dan jumlah perdarahan yang relatif sama atau lebih banyak dari biasanya. Polymenorrhea ini dapat diasosiasikan dengan kondisi siklus anovulasi, penyakit inflamasi pelvik, endometriosis, dan kondisi polycystic ovary syndrome. Selanjutnya untuk penyebab polymenorrhea sendiri, jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem hormonal pada aksis hipotalamus hipofisis ovarium. Jadi ketidakseimbangan hormonal ini dapat menyebabkan gangguan proses ovulasi atau pelepasan sel telur yang menyebabkan terjadinya pemendekan waktu pada siklus menstruasi normal. Ketidakseimbangan hormon ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu pertama, awal menstruasi pertama maupun beberapa tahun menjelang menopause, gangguan indung telur, stres dan depresi, pasien dengan gangguan makan, perubahan peningkatan maupun penurunan berat badan yang terlalu cepat, berat badan yang berlebih atau obesitas, aktivitas berlebih seperti olahraga berlebihan, penggunaan obat-obatan tertentu seperti antikoagulan, aspirin, NSAID, dan kontrasepsi oral, serta penyakit manual seksual juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Selanjutnya untuk diagnosis polymenorrhea sendiri, pertama kita melakukan anamnesis melalui pemantauan beberapa parameter seperti lama siklus periode menstruasi, durasi menstruasi, maupun volume darah selama menstruasi. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap dan USG supaya kita bisa memastikan ada tidaknya kelainan organ. Ketiga, pemeriksaan kadar hormon reproduksi seperti progesteron, LH, FSH, dan prolaktin. Untuk penanganan polymenorrhea, sebenarnya pada umumnya polymenorrhea ini bersifat sementara dan dapat disembuhkan. Akan tetapi, apabila polymenorrhea ini berlangsung secara terus-menerus, bisa menimbulkan gangguan hemodinamik yang dapat menyebabkan anemia, sehingga polymenorrhea ini harus segera ditangani. Tujuan terapinya yaitu untuk mengontrol perdarahan serta mencegah terjadinya perdarahan berulang yang dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia dan gangguan kesuburan. Adapun terapi yang diberikan tergantung kepada usia, risiko kesehatan, dan pilihan kontrasepsi.
Pada umumnya, terapi farmakologi kondisi polimenore ini meliputi terapi hormonal seperti hormon estrogen dan hormonal kombinasi, estrogen dan progesteron, serta tablet Fe untuk mengoreksi kondisi anemia. Selanjutnya, pemberian obat non-steroid anti-inflammatory drugs seperti ibuprofen, naproxen, dan asam mefenamat menunjukkan penurunan kejadian perdarahan. Pemberian obat NSAIDs akan menurunkan level prostaglandin yang tinggi pada pasien dengan kondisi perdarahan yang lebih intens. Untuk pencegahan polimenore sendiri, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya polimenore ini. Pertama, mengontrol berat badan ideal. Kedua, menghindari hidup stres dan depresi. Ketiga, menjaga pola hidup sehat. Keempat, segera berkonsultasi ke dokter jika mengalami siklus menstruasi yang singkat atau kurang dari 21 hari. Untuk mencegah komplikasi seperti anemia dan gangguan kesuburan. Selanjutnya, menjaga kesehatan genital untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular seksual. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai polimenore. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.